Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para mahasiswa yang berbahagia, yang saya cintai, yang saya banggakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan saudara dalam keadaan sehat walafiat, diberikan kesehatan, mendapat perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Baik. Pada kesempatan hari ini saya ingin melanjutkan materi kita pada minggu yang lalu. Pada kesempatan minggu yang lalu kita sudah mempelajari tentang distribusi frekuensi. Distribusi frekuensi berarti membahas tentang sebaran ya, sebaran dari suatu variabel ya, sebaran dari suatu variabel yang berbentuk frekuensi gitu ya. Atau bisa juga dimaknai bahwa tentang seringnya satu variabel muncul dalam suatu kejadian ya yang terdistribusi gitu ya. Nah, tabel distribusi frekuensi biasanya disajikan dalam bentuk tabel ataupun dalam bentuk grafik gitu ya. Nah, pada kesempatan hari ini saya akan mencoba membahas ya, bagaimana kita membuat tabel distribusi frekuensi dengan menggunakan aplikasi program berupa SPSS, Statistical Program for Social Science. Nah, saudara-saudara yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, untuk membuat tabel distribusi frekuensi, maka kita harus mengetahui dulu ya, data yang kita miliki. Ya. Data yang kita miliki, nah dari data yang ada itulah kemudian kita nanti akan buat tabel dan data itu nanti tersaji dalam bentuk tabel, bahkan sekaligus nanti dapat berbentuk grafik gitu ya, atau chart gitu. Baiklah, sekarang saya akan mencoba memulai. Terlebih dahulu nanti kita akan membuka Excel gitu ya. Kita membuat data kita buat di dalam Excel terlebih dahulu, kemudian kita nanti membuat atau membuka program aplikasi SPSS, lalu data yang di Excel itulah kemudian kita impor ya. Kita impor ke dalam SPSS, lalu kemudian kita analyze. Baik. Yang pertama saya ingin membuka dulu share screen terkait dengan data Excel. Nah, sudah tampil ya. Jadi kita sekarang sudah melihat di dalam tabel, yaitu ada perintah buatlah tabel distribusi frekuensi. Di dalam Excel ini kita mempunyai data berjumlah 20 ya, 20 orang ya. Asumsinya ini adalah para mahasiswa ya, para mahasiswa sebanyak 20 orang. Dari 20 orang itu menunjukkan ada gender laki-laki dan perempuan, asal sekolah, dan kemudian pekerjaan orang tua. Nah, ketika kita akan melakukan upaya untuk membuat tabel distribusi frekuensi, maka terlebih dahulu data yang mentah ini kita ubah ya dengan memberikan kode-kode ya. Dengan cara kita copy terlebih dahulu data yang ada. Kita copy terlebih dahulu ya. Kita copy di sebelahnya. Nah, data sudah tercopy.
Lalu data yang ada ini nanti kita ubah ya ke dalam kode-kode. Jadi nanti kita berikan label. Nah, sebelum kita mengubah, maka kita buat di situ terlebih dahulu di sini tentang yang pertama adalah gender ya. Gender. Kita lihat gender ya, gender. Kita lihat, kita berikan kode. 1 berarti itu adalah laki-laki. Kemudian yang kedua itu berarti perempuan. Kemudian yang kedua asal sekolah ya. Asal sekolah. Ya, kita kasih kode 1 itu adalah SMA. Kemudian yang kedua kita kasih kode MA. Kemudian yang ketiga itu merupakan kode dari SMK ya. Baik, sudah selesai. Kemudian yang berikutnya nanti kita ubah di sini. Yang berikutnya adalah pekerjaan orang tua. Pekerjaan ortu. Nah, kita coba lihat di sini. 1 adalah kode dari guru. Kemudian 2 itu adalah kode ASN. Kemudian 3 adalah kode dari DPR. Kemudian 4 itu adalah kode dari Polri. Dan yang terakhir 5 itu adalah kode dari petani. Nah, di sini kita sudah mendapatkan data yang cukup jelas gitu. Nah, kita coba di sini ya, kita buat ini ya. Kita buat seperti ini. Nah, dari kode-kode ini, maka data yang di dalam tabel kedua ini harus kita ubah. Ya. Gender 1 itu L berarti 1. Ini diganti 1. Ini 2. Ini 1. P itu berarti 2. Ini 2. L 1. 2. 1, 2, 2, 1, 2, 1, 2, 2, 1, 1, 2, 1. Nah, gender sudah kita ubah semua. Kemudian yang kedua sekarang, yaitu asal sekolah. SMA 1, MA 2, SMK 3, berarti SMK 3, SMA 1, MA 2, SMK 3, ini SMA 1, SMA 1, MA 2, SMK 3, MA 2, MA 2, SMK 3, SMA 1, SMA 1, MA 2, kemudian SMK 3, SMA 1, dan MA 2. Ya, asal sekolah sudah kita ubah ke dalam kode. Kemudian yang ketiga juga pekerjaan orang tua. Kita ubah dengan label ya. Guru adalah kodenya 1, ASN 2. Kemudian DPR 3, Polri 4, petani 5. Ya. Kemudian petani 5, guru 1, ASN 2, ASN 2, DPR berapa? 3, petani 5, guru 1, ASN 2, ASN 2, petani berapa? 5. Kemudian Polri 4, petani 5, guru 1,
ASN 2 dan guru 1. Nah, saudara-saudara yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, data ini sudah kita ubah semua. Maka setelah ini kita ubah, sekarang kita lihat di dalam SPSS. Saya izin stop share dulu. Kemudian saya ingin share screen untuk yang pertama, yaitu kita buka SPSS. Nah, sekarang sudah terbuka SPSS. Di sini ada tampilan SPSS hampir mirip dengan Excel, ya, karena menggunakan dasar worksheet ya, worksheet. Nah, untuk mengisi ya, sebelum melakukan analisis, maka kita harus mengubah dua hal di sini. Yang pertama adalah variable view dan yang kedua adalah data view. Variable view adalah berisi tentang apa variabel yang akan dianalisis. Nah, kita memulai dari yang pertama, yaitu mengisi variabel view dulu. Yang pertama tadi apa? Gender ya, gender. Nah, kita enter atau klik, nah dia akan muncul tampilan sebagaimana yang terlihat di sini ya. Nah, oleh karena itu, karena kita tidak memerlukan desimal di sini, kita nolkan. Nah, yang penting adalah labelnya. Apa label gender? Ya, gender ya bisa kita katakan di sini adalah gender, jenis kelamin. Nah, jenis kelamin apa? Nah, ini values-nya itu kita ubah. Kita ubah. Satu tadi apa? Satu itu adalah merupakan label dari laki. Kita add. Nah, kemudian yang kedua adalah perempuan, label dari perempuan. Kemudian kita add. Ya, kita add. Nah, setelah kita add lalu oke. Nah, ini sudah selesai untuk variabel gender. Kemudian yang kedua adalah variabel asal. Ya, ini asal ya. Asal saja, kemudian kita enter di situ. Nah, kita desimalnya kita nolkan juga karena kita tidak memerlukan. Nah, di sini kita lengkap, tulis lengkap. Asal sekolah. Nah, di dalam asal sekolah kita isi values-nya. Yang pertama adalah label dari SMA. Nah, langsung kita add. Kemudian yang kedua itu adalah MA. Kemudian kita add. Nah, kemudian yang ketiga kita tulis labelnya adalah SMK. Kita add. Nah, kita add, maka tampilannya akan seperti itu, dan begitu sudah masuk semua baru kita oke. Nah, kemudian berarti di sini asal sekolah sudah selesai. Kemudian kita isikan variabel yang ketiga, pekerjaan. Nah, kita geser kursornya. Nah, di sini juga tidak memerlukan desimal. Kita nolkan. Nah, kemudian di sini ditulis lengkap, pekerjaan ortu, orang tua ya. Kan kita berikan label. Satu tadi label dari apa? Satu adalah label dari guru. Nah, kita add. Kemudian yang kedua itu adalah ASN. Ya, kita add. Kemudian yang ketiga itu adalah DPR. Kita add. Kemudian yang keempat itu adalah Polri. Nah, kita hafal karena yang membuat kita ya. Kemudian yang kelima itu label dari petani. Ya, petani. Kemudian kita add. Nah, kalau sudah masuk semua di dalam kotak ini baru di oke. Dengan demikian, seluruh variabel sudah kita isikan.
berarti variabelnya sudah selesai. Variabel view-nya sudah selesai. Perlu diingat ketika ini warna kuning berarti ini yang sedang kita proses. Nah, sekarang kita akan melihat data view. Nah, kita akan memproses di data view. Nah, di data view di sini kita lihat sudah ada variabel-variabelnya, tetapi datanya masih kosong. Nah, bagaimana caranya? Nah, kita akan impor dari Excel yang sudah kita buat. Nah, kita akan impor dari Excel yang kita buat. Nah, saya akan stop screen dulu. Kemudian sekarang saya buka Excel lagi. Excel yang sudah kita buat. Nah, sudah tampil. Nah, maka kita sekarang mengekspor di sini ya data yang ada, kita blok ya dari sini, dari nomor 1, tapi nomornya tidak ikut, hanya label-label saja. Jadi tadi ada berapa? 20. Kita klik kanan, di situ kontrol copy atau kontrol C. Nah, kita stop share dulu, langsung kita buka lagi. Saya share screen dulu ke ya SPSS. Nah, muncul lagi. Langsung kita klik di sini. Ya, dimulai di gender, ya mulai nomor 1, kita klik di sini, langsung kita klik kanan. Nah, langsung paste. Nah, sekarang sudah tampil semua ya. Jadi data sudah kita impor ke dalam SPSS. Apakah ini sudah selesai? Belum. Nah, sekarang kita akan memproses, yaitu membuat tabel distribusi frekuensi. Caranya di sini ada beberapa menu, ya, ada file, ada edit, view, data, transform, analyze, grabs, utilities, and etc. Nah, kita akan lihat dan pilih menu analyze. Nah, analyze. Kemudian apa tadi yang diperintahkan? Deskriptif statistik. Kita ingat bahwa di sini kita berbicara tentang penyajian data. Tabel distribusi frekuensi itu termasuk statistik deskriptif. Ya, statistik deskriptif atau deskriptif statistik. Apa yang akan kita buat di sini adalah frekuensis. Jangan salah ya. Jadi kita akan membuat tabel distribusi frekuensi. Maka di sini deskriptif statistik lalu frekuensis. Ya, mulai dari analyze, lalu kursor arahkan ke deskriptif statistik, lalu arahkan ke frekuensis, lalu klik. Nah, akan muncul dialog box seperti ini. Maka di sini sudah ada gender, langsung kita lihat di sini ada tanda panah, kita klik di sini. Akan memindahkan variabel ke dalam kotak yang sebelah. Ya. Kemudian ini sama. Yang terakhir juga kita klik, lalu dipindahkan. Nah, setelah ini pindah semua, baru kita memproses. Nah, di sini kita ingin memproses statistik otomatis ya. Jadi ini sudah kita klik saja. Nah, ini sudah ini tampilan-tampilan semuanya. Ini continue saja. Nah, sekarang yang penting adalah karena kita juga nanti akan membuat grafik, maka kita pilih ya, grafik apa yang ingin kita buat. Nah, kita pilih P-chart umpamanya. P-chart lalu continue. Ya, continue. Nah, kalau sudah yang lain-lain ini kita anggap sudah final ya. Oleh karena itu apa? Kita langsung klik OK. Nah, setelah diklik OK, berarti apa? Akan tampil hasilnya. Nah, kita stop dulu, lalu kita lihat share screen berikutnya. Kita ingin melihat hasil akhir dari data yang kita peroleh. Nah, sekarang sudah tampil hasil akhirnya. Nah, hasil akhirnya adalah sebagai berikut. Ya, jadi ini kita ingat, kita di sini adalah frekuensis. Nah, berarti apa? Kita lihat di sini data aslinya. Tadi berapa jumlahnya?
jumlahnya tadi ada 20. Kita lihat gender ada 20. Asal sekolah ada 20. Pekerjaan orang tua juga ada 20. Nah, sekarang seperti apa bentuk tabelnya? Nah, tabel kita lihat di sini, gender. Kita lihat di sini laki-lakinya berapa? 10. Perempuannya 10. Jadi total ada 20. Nah, ternyata di sini 50-50 ya, jumlah laki-laki dan perempuan. Nah, kita lihat di sini persentasenya juga sudah ada di sini. Persentasenya 50%, ini 50%, totally 100%. Nah, asal sekolah kita lihat juga di sini. SMA ada 7, MA ada 7, SMK 6. Di sini sudah ada juga persentasenya. Jadi jumlah totalnya harus 100. Nah, ini kumulatifnya juga sudah ada. Nah, jadi kumulatif persennya juga sudah ada. Nah, kemudian yang terakhir kita lihat juga pekerjaan orang tua, ini tabelnya. Nah, tabelnya. Pekerjaan orang tua, guru ada 5, ASN ada 6, DPR 2, Polri 2, petani 5. Sehingga di sini persentasenya juga sudah ada semua. Nah, saudara-saudara yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di sini kita lihat kumulatifnya. Kita lihat 25, nah di sini 25 ditambah 30 menjadi 55, ditambah 10 menjadi berapa itu? Menjadi 65 ditambah 10 75 ditambah 25 menjadi 100. Sehingga di situ secara kumulatif ya, persentase kumulatifnya juga 100, harus sama dengan persentase yang ada di sini. Nah, itu tentang tabelnya. Nah, sekarang kita lihat tentang grafiknya. Tadi kita lihat, kita ingin mengetahui tentang variabel gender. Nah, di sini karena 50%, nah ini jadinya seperti ini ya. Bagus ya. Nah, sekarang asal sekolah. Nah, asal sekolah ini jadi bagus nih lambangnya. Kayak Mercedes gitu ya. Jadi yang biru ini melambangkan SMA, yang MA itu lambangnya merah ya. Kemudian SMK hijau. Dan yang terakhir kita akan lihat yaitu pekerjaan orang tua ya. Pekerjaan orang tua di sini kita lihat guru itu warnanya abu-abu ya. Kemudian ASN ini merah. Kemudian DPR hijau. Kemudian Polri ini agak kekuningan, pink ya, jadi orange, mohon maaf orange, sedangkan petani kuning. Nah, inilah tampilan dari tabel distribusi ketika kita menggunakan SPSS. Karena ini adalah SPSS versi 25, maka tampilannya menjadi berwarna-warni seperti ini. Tetapi kalau yang di bawah 16 itu biasanya hanya warna hitam putih ya. Nanti akan di sini hanya bedanya agak tebal, agak tipis dan seterusnya. Nah, itulah saudara-saudara yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hasil akhir dari data yang kita buat. Nah, caranya bagaimana? Nah, sekarang ini kita save as ya. Kita save as. Nah, kita save di mana gitu. Save. Kita save, kita lihat di sini prodi PAI ya, oke, sudah. Di sini kita beri nama apa? Umpamanya di sini output latihan ya. Latihan buat tabel distribusi frekuensi. Tanggal berapa sekarang? Tanggal 12/10/2020. Lalu kita save. Nah, ini sudah kita save. Ya. Itu nanti kalau umpamanya kita mau membuat laporan atau apa, kita tinggal copy dari sini. Kita bisa copy ke dalam Word atau yang lain-lainnya, termasuk juga dalam PowerPoint dan seterusnya.
itulah saudara-saudara yang dirahmati Allah, bagaimana cara kita membuat tampil distribusi frekuensi dengan menggunakan Excel. Nah, kemudian saya ingin sekali lagi menampilkan yang share screen untuk tadi ya, yang di sini. Nah, di sini mestinya kita juga buat tadi ya, kita save save sama dengan yang tadi. Nah, apa judulnya di sini? Save yaitu sama, yaitu cara buat tabel distribusi frekuensi dengan SPSS. Nah, sekarang tanggal berapa? Tadi tanggal 12/10/2020. Lalu save. Nah, berarti ini semuanya sudah kita save. Semuanya sudah kita save. Nah, yang satu lagi kita perlu save juga biar nanti kita punya data. Apa tadi yang perlu? Yaitu kita ini. Nah, ini kita save ini filenya. Yang Excel kita save as. Kita simpan. Di mana kita menyimpannya? Kalau saya ini di sini, ini ada prodi PAI, kemudian statistik pendidikan. Ini tentang cara buat tabel frekuensi dengan cara ini ya, ini tapi ini dengan oke, itu ya selesai. Oke, save. Oke, selesai. Nah, ini sudah kita save semuanya. Nah, itulah saudara-saudara yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bagaimana cara kita membuat tabel distribusi frekuensi menggunakan aplikasi program SPSS. Mudah bukan? Insya Allah mudah. Oleh karena itu, inilah kemudahan yang diberikan ketika kita menggunakan program aplikasi. Berbeda ketika kita menggunakan cara manual. Oleh karena itu, bagi yang belum menginstal, maka silakan segera menginstal aplikasi SPSS-nya. Terima kasih. Kalau ada pertanyaan, silakan nanti melalui Google Classroom. Demikian kuliah pada hari ini. Mudah-mudahan dapat dipahami dengan baik dan teriring doa. Semoga para mahasiswa yang saya cintai, yang saya banggakan dalam keadaan sehat walafiat, senantiasa mendapatkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Saya akhiri, billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.